Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Dwi Cahya dari kelas SI 4F. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi insiden manajemen. Baiklah, pada materi kali ini kita akan mempelajari menentukan insiden, tujuan manajemen insiden, cara membuat daftar aktivitas manajemen insiden, dan menjelaskan hubungan yang dimiliki manajemen insiden dengan proses IT lainnya. Struktur atau gambar ini menjelaskan bagaimana menyoroti proses manajemen insiden dalam dukungan layanan. Selanjutnya, definisi sebuah insiden. Setiap peristiwa yang bukan bagian dari operasi standar layanan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan gangguan atau penurunan kualitas layanan itu. Maksudnya, operasi layanan normal di sini didefinisikan sebagai operasi layanan dalam batas perjanjian tingkat layanan. Insiden adalah hasil dari kegagalan atau kesalahan dalam infrastruktur IT yang mengakibatkan variasi aktual atau potensial dari operasi layanan IT yang direncanakan. Contoh insiden meliputi 1. Layanan aplikasi yang tidak tersedia, 2. Sistem mati, 3. Printer yang tidak dapat mencetak. Insiden dapat berasal dari service desk, operasi, jaringan, prosedur, alat pemantauan otomatis, atau sumber lain. Selanjutnya, tujuan manajemen insiden. Adapun tujuan dari manajemen insiden yaitu memulihkan operasi layanan normal secepat mungkin, meminimalkan dampak buruk pada operasi bisnis, memastikan tingkat kualitas dan ketersediaan layanan yang tinggi dipertahankan. Selanjutnya, aktivitas manajemen insiden. Maksud dari struktur atau gambar ini adalah service desk memiliki semua insiden dan memantau resolusi dari semua insiden yang terdaftar, yang sebagian besar merupakan proses reaktif. Metodologi kerja formal didukung oleh perangkat lunak yang diperlukan untuk bereaksi seperti efisien dan efektif. Jika service desk tidak dapat menyelesaikan suatu insiden dengan segera, insiden tersebut mungkin ditugaskan ke kelompok yang lebih terspesialisasi. Resolusi atau solusi harus ditetapkan dan dikomunikasikan secepat mungkin untuk meminimalkan gangguan pengguna. Setelah layanan pulih, insiden akan ditutup. Setiap kejadian melewati proses atau siklus yang sama. Pada waktu tertentu, suatu insiden menunjukkan posisinya saat di dalam siklus hidup, juga dikenal sebagai posisi alur kerja. Penting untuk memahami setiap status dan artinya. Sepanjang siklus hidup atau insiden, catatan insiden harus disimpan. Ini memungkinkan anggota tim layanan untuk memberikan laporan kemajuan terkini kepada pelanggan mereka. Selanjutnya, detection and recording atau deteksi dan perekaman. Maksudnya adalah
Detail insiden disediakan oleh service desk atau sistem manajemen acara. Rincian ini adalah masukan untuk manajemen insiden dan setelah dicatat, kelompok dukungan spesialis akan diberitahu jika perlu. Dalam kasus permintaan layanan sederhana, misalnya untuk mengatur ulang kata sandi, prosedur permintaan layanan dimulai secara otomatis. Selanjutnya, klasifikasi dan dukungan. Maksud klasifikasi adalah proses mengidentifikasi alasan insiden dan karenanya tindakan penyelesaian yang sesuai. Insiden tertentu biasanya dialami dan memiliki resolusi yang terkenal. Namun, kasus yang kurang umum memerlukan prosedur untuk mencocokkan data klasifikasi insiden dengan masalah dan kesalahan yang diketahui. Jika data berhasil dicocokkan, tindakan resolusi yang terbukti dapat diakses dan tidak diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun klasifikasi adalah salah satu aspek terpenting dari manajemen insiden, sulit untuk membuatnya dengan benar. Adapun kegunaan klasifikasi adalah untuk 1. Menentukan layanan yang terkait dengan insiden tersebut. 2. Mengaitkan insiden dengan perjanjian tingkat layanan atau SLA jika berlaku. 3. Pilih atau tentukan spesialis atau kelompok yang tepat untuk menangani insiden tersebut. 4. Identifikasi prioritas insiden berdasarkan dampak bisnis. 5. Tentukan pertanyaan apa yang harus ditanyakan atau informasi apa yang diperiksa. 6. Tentukan matriks pelaporan utama untuk informasi manajemen. 7. Identifikasi hubungan untuk dicocokkan dengan solusi atau kesalahan yang diketahui. Selanjutnya, menetapkan prioritas. Adapun urutan di mana insiden perlu diselesaikan berdasarkan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Dampak, 2. Urgensi. Juga diperhitungkan terbagi juga menjadi 2, 1. Kompleksitas dan ruang lingkup insiden. 2. Sumber daya yang tersedia. Maksudnya di sini adalah prioritas insiden terutama ditentukan oleh dampaknya terhadap bisnis dan urgensi penyelesaian atau solusi yang diperlukan. Target untuk menyelesaikan insiden atau menangani permintaan biasanya tercakup dalam SLA. Dalam praktiknya, target resolusi untuk insiden seringkali dikaitkan dengan kategori. Mendefinisikan prioritas suatu insiden. Salah satu aspek penting dari manajemen insiden. Prioritas insiden dan jumlah upaya yang dilakukan untuk penyelesaian dan pemulihannya bergantung pada 1. Dampak bisnis. 2. Urgensi bisnis. 3. Ukuran, ruang lingkup, dan kompleksitas insiden. 4. Sumber daya yang tersedia untuk mengatasi sementara itu dan untuk mengoreksi file kesalahan. Selanjutnya, eskalasi. Eskalasi adalah mekanisme yang membantu penyelesaian insiden secara tepat waktu. Ada 2 jenis eskalasi yang mungkin. Yang pertama, fungsional. Yang kedua adalah hierarki. Maksudnya, eskalasi fungsional. Insiden dari lini pertama ke kelompok pendukung lini kedua atau lebih jauh untuk keahlian yang lebih khusus.
waktu, atau sumber daya untuk memecahkan insiden. Jika eskalasi ini terutama terjadi tempat karena kurangnya pengetahuan atau keahlian. Eskalasi fungsional juga terjadi ketika interval waktu yang disepakati berlalu. Eskalasi fungsional otomatis berdasarkan interval waktu harus direncanakan dengan hati-hati dan tidak boleh melebihi SLA yang disepakati waktu resolusi. Eskalasi hierarki bisa juga terjadi kapan saja selama proses resolusi ketika kemungkinan resolusi itu dari file insiden tidak akan tepat waktu atau memuaskan. Eskalasi hierarki otomatis dapat dipertimbangkan setelah waktu tertentu interval waktu kritis, kapan kemungkinan resolusi yang tepat waktu akan gagal. Selanjutnya, service request atau permintaan layanan. Maksudnya, suatu permintaan untuk layanan baru atau tambahan, yaitu perangkat lunak atau perangkat keras, seringkali dianggap sebagai insiden tetapi sebagai permintaan perubahan atau RFC. Namun, praktik menunjukkan bahwa penanganan kegagalan dalam infrastruktur dan permintaan layanan serupa. Dan oleh karena itu, keduanya dimasukkan dalam definisi dan cakupan proses manajemen insiden. Kata insiden dalam bab ini berlaku untuk keduanya. Jika tidak secara eksplisit dinyatakan sebaliknya, meskipun organisasi mungkin memutuskan untuk mengembangkan prosedur permintaan layanan mereka sendiri untuk mengisolasi mereka dari masalah yang lebih teknis. Contohnya, permintaan dokumentasi, penyetelan ulang kata sandi, informasi pengguna, dan permintaan perubahan atau RFC insiden telah diselesaikan. Selanjutnya, investigasi and diagnosis. Maksudnya, investigasi dan diagnosis oleh kelompok pendukung diperlukan jika pencocokan klasifikasi tidak berhasil atau proses penyelesaiannya rumit. Bahkan ketika sebuah insiden diserahkan ke grup lain untuk diselesaikan, meja layanan harus mempertahankan kepemilikan dan mengelolanya sampai pengguna puas. Setelah insiden tersebut telah ditetapkan ke kelompok dukungan spesialis, mereka harus terima tugas dari insiden tersebut, menentukan tanggal dan waktu, beritahu bagian layanan atau pengguna tentang solusi apapun yang teridentifikasi, tinjau insiden terhadap kesalahan, masalah, solusi perubahan yang direncanakan, atau basis pengetahuan yang diketahui. Selanjutnya, resolusi and recovery atau resolusi dan pemulihan. Aktivitas resolusi meliputi 1. Selesaikan insiden menggunakan solusi atau alternatifnya untuk mengajukan request of change atau RFC termasuk periksa resolusi. 2. Lakukan tindakan pemulihan.
Setelah resolusi insiden berhasil, pemulihan layanan dapat dimulai dan tindakan pemulihan dapat dilakukan. Fase ini sering melibatkan staf spesialis, sistem manajemen insiden, mencatat kejadian dan tindakan selama resolusi dan aktivitas pemulihan. Selanjutnya, closure atau penutupan. Maksudnya, setelah insiden teratasi, service desk harus memastikan: 1. Rincian tindakan yang diambil untuk menyelesaikan insiden tersebut singkat dan dapat dibaca atau dapat dipahami. 2. Klasifikasi lengkap dan akurat sesuai dengan akar penyebabnya. 3. Resolusi atau tindakan disetujui oleh pengguna secara lisan atau lebih disukai melalui email atau tertulis. 4. Semua detail yang berlaku untuk pengendalian insiden dicatat sehingga pengguna bisa merasa lebih puas. 5. Kode proyek pusat biaya dialokasikan. 6. Waktu yang dihabiskan untuk insiden tersebut harus dicatat. 7. Orang yang bertanggung jawab, tanggal dan waktu penutupan dicatat. Penutupan insiden harus memiliki akses terbatas dan harus dikontrol oleh manajemen service desk. Jika penyedia layanan dan penggunanya tidak setuju tentang validitas penutupan, detail di atas akan menjadi penting untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya yaitu ownership, monitoring, tracking, and communication. Maksudnya kepemilikan, pemantauan, pelacakan, dan komunikasi. Maksudnya di sini, sebagai pemilik semua insiden luar biasa, service desk bertanggung jawab untuk mengatasi penyelesaian insiden. Apapun sumber awal kejadiannya, adapun prosedur yang harus diikuti antara lain: 1. Pantau secara teratur status dan kemajuan menuju resolusi. 2. Pastikan kebijakan eskalasi diikuti. 3. Catat secara khusus insiden yang berpindah di antara kelompok pendukung spesialis yang berbeda. 4. Berikan prioritas untuk memantau insiden berdampak tinggi. 5. Tetap beritahu pengguna yang terpengaruh tentang kemajuan. 6. Periksa insiden serupa. Prosedur ini membantu memastikan bahwa setiap insiden individu diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati atau setidaknya secepat mungkin. Service desk yang lebih besar harus mempertimbangkan untuk membentuk tim khusus untuk pemantauan dan pelacakan insiden. Selanjutnya, struktur atau gambar ini menjelaskan seringkali departemen dan kelompok pendukung lain dari service desk disebut sebagai kelompok pendukung lini kedua atau ketiga. Mereka ini memiliki lebih banyak keahlian khusus, waktu, atau sumber daya lain untuk menyelesaikan insiden. Dalam hal ini, service desk akan menjadi dukungan lini pertama. Selanjutnya, peran dan definisi service desk. Peran service desk maksudnya ada 3. 1. Semua insiden dilaporkan dan didaftarkan oleh service desk atau SD.
2. Insiden yang dibuat secara otomatis harus ditangani oleh SD. 3. Pedoman praktik terbaik kurang dari 85% dari semua panggilan harus diselesaikan oleh SD. Selanjutnya, panggilan meja layanan. Panggilan ke service desk bisa untuk meminta layanan atau melaporkan insiden. Selanjutnya, proses service desk. Maksudnya, service desk mengikuti proses manajemen insiden jika sebuah insiden telah diangkat. Selanjutnya, insiden kesalahan yang diketahui lingkungan kerja. Insiden adalah akibat dari kegagalan atau kesalahan dalam infrastruktur IT. Jika insiden tidak dapat diidentifikasi, kita harus membuka catatan masalah. Ketika tim manajemen masalah menemukan solusi, maka perlu memberitahu tim insiden agar tiket bisa ditutup. Maksudnya, insiden, kesalahan yang diketahui, dan solusi hubungan antara insiden dan solusi mungkin tidak jelas. Adapun pengertian insiden adalah hasil dari kegagalan atau kesalahan dalam infrastruktur IT yang menyebabkan gangguan atau penurunan aktual atau potensial dalam kualitas layanan. Penyebab insiden mungkin terlihat dan penyebab itu dapat diatasi tanpa perlu penyelidikan lebih lanjut. Yang menghasilkan perbaikan, solusi, atau RFC untuk menghilangkan kesalahan. Dalam beberapa kasus, contohnya, insiden itu sendiri dapat ditangani dengan cepat tanpa langsung menangani penyebab utamanya. Contohnya termasuk mereboot PC atau mengatur ulang jalur komunikasi. Maksud dari struktur ini adalah manajemen insiden mungkin paling erat kaitannya dengan manajemen masalah. Terbagi menjadi 5. 1. Suatu masalah dapat mengakibatkan banyak insiden. 2. Ada kemungkinan bahwa masalah tidak akan didiagnosis sampai beberapa kali atau berulang kali. 3. Insiden telah terjadi selama periode waktu tertentu. 4. Penanganan masalah sangat berbeda dengan menangani insiden. Dan 5. Oleh karena itu, tercakup dalam proses manajemen masalah. Manajemen insiden ini juga sangat bergantung pada proses manajemen konfigurasi dan data yang dipelihara. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.